Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Mulyadi, NIM 2001201072256 dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Siber Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan kajian komprehensif terhadap kasus perbankan yang terjadi di Indonesia, salah satunya mengenai raibnya deposito sebesar 110 miliar di BNI, beserta analisis dampak dan rekomendasi solusi atas kasus besar di sektor perbankan nasional. Kasus ini merupakan skandal finansial yang menghebohkan karena melibatkan dugaan pemufakatan jahat di sistem internal BNI, salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Kejadian ini terjadi di BNI Cabang Makassar, Sulawesi Selatan, dan jadi perhatian media nasional karena menyangkut hilangnya dana deposito senilai 110 miliar milik nasabah prioritas. Pelaku utama adalah pegawai senior Melati Bunga Tombe yang telah bertahun-tahun bekerja di BNI. Ini diduga memanipulasi dokumen yang telah bertahun-tahun bekerja di BNI, berkolusi kemungkinan dengan pihak manajemen tengah, karena tindakan sebesar ini hampir mustahil dilakukan hanya seorang diri. Mari kita lihat kronologis kejadian hilangnya raib uang sebesar 110 miliar ini. Pada 1 April 2021, BNI melaporkan ke kepolisian setelah audit internal menemukan kejanggalan transaksi. Investigasi menemukan 9 biliet deposito palsu dan dana 110 miliar tidak tercatat dalam sistem resmi BNI. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem IT dan pengawasan lapis internal yang gagal mendeteksi manipulasi tersebut dalam waktu lama. Korban terbesar adalah pengusaha Andi Idris Manggabarani yang mengalami kerugian hingga 45 miliar. Dugaan keterlibatan juga menyasar pejabat manajemen menengah yang mempunyai akses sistem tinggi. Mari kita lihat analisa masalah. Ada 4 permasalahan pokok di sini. Pertama, hilangnya dana nasabah secara masif tanpa tercatat di sistem resmi. Yang kedua, pemufakatan jahat internal terbukti dari keterlibatan beberapa level pegawai. Yang ketiga, kelemahan pengawasan dan SOP internal sehingga tindak pidana berlangsung lama tanpa terdeteksi. Dan yang keempat, kerentanan sistem IT yang memungkinkan manipulasi database. Kasus ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik mulai dari level operasional, manajerial, hingga teknologi informasi di BNI Makassar. Tentu saja ini berdampak kepada nasabah, baik bank dan industri perbankan. Dampak bagi nasabah, kepercayaan akan menurun drastis, di mana 87% nasabah prioritas tidak lagi percaya setelah terjadi kasus ini. Kemudian kerugian fisik dan psikologis, bahkan beberapa nasabah menggugat secara hukum. Dampak ke BNI, tentu saja saham turun 4,2% dalam 1 minggu. Kemudian penarikan dana besar-besaran hingga mencapai 2,3 triliun oleh 43 nasabah. Dan sanksi administratif dan restrukturisasi wajib
divisi wealth management dari OJK. Lalu dampak kepada industri perbankan bahwa terjadi penurunan indeks kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN, di mana 14 bank nasional itu mengalami penurunan pembukaan rekening deposito. Regulasi baru OJK untuk pengawasan transaksi nasabah prioritas. Pada kasus ini, mungkin kita bisa tarik opini atau pandangan umum bahwa ada kelemahan sistem. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal BNI. Prosedur standar operasional tidak dijalankan dengan benar. Kemudian keterlibatan manajerial tidak mungkin dilakukan sendirian oleh pegawai level bawah. Ada dugaan keterlibatan pejabat dengan akses sistem yang lebih tinggi. Dan perlu penegakan hukum bahwa penegakan hukum yang transparan. Kasus ini perlu dituntaskan hingga akar permasalahan terungkap. Opini masyarakat perbankan cenderung skeptis terhadap penanganan kasus ini. Banyak yang menduga ada upaya pihak-pihak menutupi pihak-pihak berpengaruh. Mari kita lihat dari segi hukumnya. Kasus ini melibatkan beberapa pelanggaran hukum, antara lain Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 tentang penggelapan dana nasabah. Yang kedua, KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen. Yang ketiga, Pasal 378 dan 372 KUHP untuk penipuan dan penggelapan. Dan yang keempat, pemufakatan jahat. Ini masuk pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman pidana berat. Mari kita lihat analisa SWOT terkait BNI. Pada strength atau kekuatan, jaringan nasional dan dukungan pemerintah ini dikuasai oleh BNI. Namun pada kelemahannya yaitu sistem pengendalian internal dan pengawasan rawan fraud serta koordinasi antar divisi kurang optimal. Tapi ada satu keuntungan bahwa perbaikan sistem keamanan dan peningkatan transparansi. Dan sebagai threat adalah kehilangan nasabah serta tuntutan hukum dan sanksi regulator. Untuk solusi jangka pendek, yaitu audit forensik menyeluruh untuk seluruh transaksi deposito prioritas. Kemudian penegakan hukum internal, pemberhentian dan pelaporan karyawan yang terlibat. Selanjutnya restitusi uang nasabah beserta bunga sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian pengetatan sistem keamanan transaksi di seluruh cabang. Dan sebagai jangka panjang, untuk solusi adalah implementasi teknologi blockchain dan autentifikasi biometrik ganda untuk keamanan transaksi besar. Selanjutnya, audit independen berkala oleh konsultan internasional, Big Four, rotasi auditor, dan penerapan standar Basel III. Selanjutnya, pengembangan sistem whistleblowing anonim dan terproteksi di level nasional. Sebagai rekomendasi kebijakan, perlu dilakukan pengawasan OJK yaitu audit rutin wealth management seluruh bank BUMN setiap triwulan. Serta denda berat untuk fraud yang bernilai besar. Kemudian harus dilakukan juga revisi SOP di mana perlu dilakukan konfirmasi berlapis ke nasabah, sistem dual control pada transaksi besar. Selanjutnya, literasi keuangan, perlu edukasi dan monitoring transaksi secara real time untuk nasabah prioritas.
Sebagai penutup, bahwa kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik adalah transparansi dan reformasi sistem. BNI mesti memastikan penanganan kasus dilakukan tuntas, cepat, dan adil, beserta reformasi manajemen risiko berkelanjutan. Perlindungan nasabah harus diperkuat dengan sistem teknologi modern dan pemberdayaan akuntabilitas institusi. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatian. Saya siap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu rekan mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.